Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, jika rusak segumpal daging itu, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merenungkan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di antara penyebab manusia itu kufur, tidak bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka lahum qulubul la yaqiluna biha, punya hati akan tetapi tidak bisa menggunakan hatinya dengan benar, tidak bisa berakal dengan hatinya. Sehingga orang yang berakal di dalam Al-Quran itu disebut dengan ulul albab, orang yang mempunyai hati, ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sehat, sempat, dan terutama adalah nikmatul iman wal Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging yang kalau itu baik maka akan baik seluruh tubuh, tapi kalau tidak baik maka tidak baik juga seluruh tubuh, yaitu hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, jika rusak segumpal daging itu, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, hati merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merenungkan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di antara penyebab manusia itu kufur, tidak bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah
karena mereka lahum qulubul la yaqiluna biha, punya hati akan tetapi tidak bisa menggunakan hatinya dengan benar, tidak bisa berakal dengan hatinya. Sehingga orang yang berakal di dalam Al-Quran itu disebut dengan ulul albab, orang yang mempunyai hati, ulul albab. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu kita diharapkan untuk senantiasa menjaga karunia hati ini. Namun kata Abdullah Ibnu Mas'ud, ada 4 perkara yang bisa membuat hati itu menjadi gelap. Jadi beliau katakan ada 4 perkara yang membuat hati itu gelap. Arba'atun, ada 4 yang membuat hati itu gelap. Apa 4 perkara itu? Beliau katakan bahwa perkara-perkara yang bisa membuat hati itu gelap, pertama adalah bad'un syab'an min ghairi mubalah, perut yang kenyang. Hadirin rahimakumullah, perut itu adalah satu karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Akan tetapi karunia ini harus juga dijaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena perut ini kalau dipenuhi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah umudda. Perut itu bisa menjadi sumber penyakit, baik penyakit lahir ataupun juga penyakit batin, yaitu manakala nafsu perut ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau secara fisik perut ini ukurannya itu kecil, bukan dukelan itu kalau kita ukur itu. Tapi perut yang kecil ini Masya Allah, kalau manusia tidak bisa mengendalikannya, itu bisa menelan banyak. Mulai dari kepala ikan teri itu, kendui masuk itu, sampai yang paling besar kepala kerbau pun itu masuk itu. Semua itu, kalau kata teman saya itu hanya kepala kereta api itu, karena keras. Semua itu masuk. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan, maka itu akan membuat manusia lupa diri. Kita akan melihat bahwa ada di antara manusia yang pikirannya itu di dalam hidupnya hanyalah tentang bagaimana memenuhi nafsu perutnya, sehingga mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan itu hanyalah urusan perut. Dalam pandangannya itu life is from the hand to the mouth, hidup itu dari tangan ke mulut. Ada orang yang punya pandangan seperti itu, bahwa hidup ya bagaimana dia memenuhi nafsu perutnya ini. Inilah bahayanya perut. Akan tapi sekali lagi ini bagian dari hidup manusia. Yang diperintahkan kepada kita itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikannya. Nah, satu hal yang bisa membuat hati itu gelap, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah manakala kita memperturutkan hawa nafsu perut ini min ghairi mubalah. Jadi memenuhi nafsu perut kenyang tanpa adanya perhitungan. Yang itu sesungguhnya misalnya akan membuat manusia di dalam kehidupannya bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Karena ingin memenuhi nafsu perutnya, maka dia melakukan korupsi, melakukan pencurian ataupun yang lainnya, tidak peduli terhadap halal dan haram, bagaimana dia mendapatkan apa yang dia makan. Yang penting bagi dirinya adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan nafsu perutnya. Inilah bahayanya, membuat hati itu gelap, tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu perut ini melalui ibadah puasa. Sebab dengan puasa perut kita kemudian kita kendalikan.
Makan, minum itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Kalau manusia makan dan minum itu normal, karena memang ini bagian dari kehidupan manusia. Kalau kemudian tidak makan, puasa terus, malah dicela oleh Rasulullah SAW, seperti yang pernah terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia melihat Rasulullah yang sudah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ibadahnya terus begitu tekun, ibadahnya mantap, sholat malamnya sampai bengkak. Ada 3 orang yang kita lihat di dalam hadis. Salah satunya dia memutuskan, mulai sekarang saya akan terus puasa. Akan tapi hal itu tidak baik, karena memang bagian dari kehidupan manusia yang namanya memenuhi nafsu perut. Akan tapi tentu saja sesuai dengan aturan yang ada di dalam agama. Jadi agama memang mengajarkan kita untuk berpuasa, tapi ada tata cara, etika yang diberikan di dalam agama. Sehingga kata Rasulullah, ana asum wa uftir, saya ini puasa tapi saya juga berbuka, bukan kemudian somo wisol terus disambung. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang tidak benar adalah tadi memperturutkan hawa nafsu perut, sehingga kemudian dia tidak peduli tentang halal dan haram. Sebab di dalam agama Rasulullah menyatakan bahwa seburuk-buruk wadah yang kalau itu dipenuhi itu adalah perut. Harus ada sebagian yang kemudian disisakan, dan kemudian memperturutkan hawa nafsu. Kulu washrabu, silahkan makan dan minum, akan tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada batasannya. Sepertiga untuk bernafas, sepertiga untuk makan, sepertiganya untuk minuman. Sehingga insya Allah dengan mengendalikan nafsu perut itu lewat bat'un ja'i, hati kita akan tetap bercahaya, tidaklah menjadi gelap. Ini yang pertama, bat'un syab'an min ghair mubalah. Jadi nafsu perut yang diperturutkan sehingga terus menjadi kenyang tanpa memperdulikan apa yang ada di dalam ajaran agama. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, yang membuat hati gelap itu adalah suhbatul zalimin, bergaul dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak melanggar ajaran agama. Di dalam agama Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa pertemanan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat urgen, mempengaruhi kehidupan manusia. Rasulullah menyatakan almar'u ala dini khalili, seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, karena itu kata Rasulullah SAW, hendaklah setiap dari kalian itu melihat dengan siapa dia itu berteman, karena pertemanan itu mempunyai arti penting dalam kaitan dengan agama, apakah membawa kepada hal yang baik atau tidak. Berteman dengan orang yang baik itu insya Allah akan membuat kita menjadi orang yang baik juga, karena kemudian mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebaliknya berteman dengan orang yang tidak baik, itulah yang kata Ibnu Mas'ud akan membuat hati gelap, karena orang-orang yang zalim ya hanya akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Pada saat misalnya sudah datang waktu sholat, karena berteman dengan orang yang tidak baik, maka diajak kepada hal-hal yang tidak baik, disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk bagaimana kita bisa menjaga keimanan hati kita itu supaya tetap mendapatkan sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kamu itu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Jangan berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjaga keimanan, agar kita bisa menjaga hati ini tetap mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Hendaklah kamu itu bersabar terus bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, orang-orang yang khusyuk kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah pagi dan petang. Jangan berpaling dari mereka karena persoalan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang mungkin sudah kita kenal memberikan perumpamaan berteman dengan orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Berteman dengan orang yang baik itu seperti halnya berteman dengan bai'ul mis, orang yang menjual minyak harum itu. Gimana berteman dengan orang yang menjual minyak harum? Ya paling tidak orang yang menjual minyak harum itu kan harum itu. Pas bau itu orang curiga ini kamu jual minyak harum tapi kamu sendiri bau itu. Minimal orang yang dekat dengan dia itu akan merasakan, dia akan pakai minyaknya itu, akan merasakan harumnya. Ya paling tidak kita kan juga kadang diberi coba-coba ini, kita merasakan walaupun tidak beli itu ketampiasan itu. Jadi suasananya kemudian adalah suasana yang enak, suasana yang harum, kita akan mendapatkan bau yang harumnya minyak wangi itu. Akan kita juga mungkin akan ikut merasakan wanginya. Kalau kita beli, kita juga akan menjadi orang yang wangi. Itu kalau berteman dengan orang yang baik itu. Seperti halnya bai'ul mis. Tapi berteman dengan orang yang tidak baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya berteman dengan pandai besi. Suasananya berbeda, panas. Karena kemudian dia ada pandai besi. Kemudian tidaklah harum karena banyak asap. Kita menghirup asap, panas, kemudian bau, bahkan mungkin saja terpecik dari apinya, ikut terbakar kalau kemudian kena tubuh kita. Jadi artinya berteman dengan orang yang tidak baik itu akan merasakan suasana yang tidak baik juga. Seperti halnya berteman dengan pandai besi, rasa panasnya, kemudian baunya, terperciknya, mungkin saja kita ikut dalam perbuatan yang tidak baik itu. Makanya ada ungkapan dalam peribahasa Arab, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya tentang dia itu. Jangan langsung tanya siapa dia. Was'al an qarinihi. Silahkan kamu lihat, tanya siapa orang-orang yang ada di sekitar dia, teman-teman dekatnya. Karena teman dekat itu biasanya mencerminkan akan kebiasaan, akan hobinya. Itu teman dekat. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Tentang seseorang jangan tanya langsung bagaimana sifat-sifatnya. Was'al an qarinihi. Tanyalah orang yang ada di sekitar dirinya, orang-orang dekatnya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, insya Allah baik. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, itu juga biasanya akan terikut di dalamnya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, hal yang kedua yang bisa membuat hati itu gelap adalah suhbatul zalimin, berteman dengan orang-orang yang zalim, karena kemudian biasanya akan menyeret seseorang pada perbuatan-perbuatan zalim juga. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga yang bisa membuat hati itu gelap, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah nisyatu adzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang sudah lalu, melupakan dosa yang dilakukan. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kata Rasulullah SAW, idza akhta'a khoti'atan, kalau dia melakukan perbuatan salah, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka akan ada bintik hitam yang ada di dalam hatinya itu. Jadi dalam hati itu kemudian ada bintik hitam. Ketika bintik hitam ini tidaklah dibersihkan, maka akan semakin banyak bintik-bintik hitam memenuhi hati. Ketika kemudian dibiarkan makin lama makin banyak, inilah yang akan membuat hati, kata Rasulullah SAW, menjadi berkarat, yang di dalam Al-Quran itu rona, itu disebut rona al-qalb. Jadi hatinya kemudian tidaklah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diibaratkan dengan kaca itu. Kaca kalau ada kotoran sedikit kemudian kita bersihkan, maka kaca itu akan tetap bersih. Tapi kalau debu-debu itu menempel lama tidak dibersihkan, maka kaca itu akan menjadi suram. Apalagi kalau debunya itu makin banyak, ketika lama tidak dibersihkan, biasanya membersihkannya itu sama sukar. Nah, inilah yang akan terjadi kepada hati. Nah, yang membuat seorang itu merasakan kegelapan dalam hatinya manakala dia melupakan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia enteng saja, tidak merasa bahwa dirinya melakukan perbuatan dosa. Sehingga kalau dia melupakan perbuatan dosanya, dia akan melakukan yang lainnya lagi, melakukan lagi. Tidak mengingat bahwa dia sesungguhnya sudah melakukan banyak perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Padahal kalau dia mau istighfar, maka sesungguhnya di situ dia menghapuskan. Apalagi kemudian mengikuti dengan perbuatan baik. Makanya Rasulullah itu memberikan petunjuk, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, supaya kita mengiringi perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya bisa menghapus dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang membuat hati gelap adalah lupa bahwa dia itu melakukan perbuatan tidak baik. Istighfar itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Makanya dalam cerita anekdot Allah dalam benar, iblis dan setan itu pusing. Kenapa? Sudah menggoda manusia melakukan perbuatan tidak baik, setelah melakukannya kemudian dia istighfar, taubat. Sehingga kemudian musyawarah, gimana caranya ini supaya manusia itu tidak istighfar? Maka kemudian hasil dari musyawarah setan itu, ya kita suruh mereka melakukan perbuatan tidak baik dan biarkan mereka lupa, bahkan merasa bahwa itu adalah perbuatan baik, sehingga mereka tidak mau untuk istighfar, tidak mau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau melakukan perbuatan tidak baik kemudian istighfar, hilang lagi, capek, kata iblis. Sudah digoda melakukan perbuatan tidak baik, istighfar, hilang lagi. Makanya sesungguhnya yang diinginkan oleh setan, manusia itu adalah melupakan perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Lupa bahwa dia berbuat tidak baik, tidak peduli. Dan kebalikannya yang membuat hati itu bersinar adalah manakala kita ingat akan dosa itu kemudian istighfar. Dan itulah sifat dari orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah yang keji, bahkan di sini au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka istighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah,
dan tidak ada yang memang memberikan ampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka kemudian tidak lagi meneruskan perbuatan tidak baik itu karena mereka sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga mengisyaratkan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak Adam, manusia itu memang banyak berbuat salah, tapi yang terbaik dari yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ya ingat dosa itu, renungkan apa yang telah kita lakukan. Makanya yang disebut dengan hisab itu menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Perbuatan baik kita itu berapa, perbuatan yang tidak baik apa ya. Perbuatan baik kita tingkatkan, perbuatan tidak baik itulah yang kemudian kita sesali dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Apalagi kemudian tidak peduli terhadap dosa. Itu akan membuat hati gelap karena bintik-bintik hitam itu akan terus melengket di dalam hati kita. Na'udzubillah. Kalau kemudian parah, yaitu yang akan membuat hati bukan hanya gelap gitu, akan tapi bisa seperti yang disyaratkan di dalam Al-Quran itu menjadi tertutup, terkunci, karat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang membuat hati itu gelap, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah tulul amal, panjang angan-angan. Apa tulul amal? Rasulullah SAW menyatakan wa amma tulul amal fa hubbud dunya. Panjang angan-angan itu adalah kecintaan yang besar terhadap dunia. Jadi kecintaan yang besar terhadap dunia. Dunia itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang manusia diperintahkan untuk mencari dunia. Akan tetapi di dalam mencari dunia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kampung akhirat. Tapi jangan lupa bagian kamu di kehidupan dunia. Jadi dunia bukan hanya sekedar untuk dunia, akan tapi sebagai wasilah untuk apa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah sebagai bekal dalam perjalanan panjang kita menuju akhirat. Itulah yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membuat hati gelap adalah kecintaan terhadap dunia. Jadi hubbud dunya. Yang kemudian dia pikirkan adalah dunia. Makanya ada orang yang sekali lagi mulai dari pagi itu sampai petang sampai malam dia sibuk urusan dunia. Ada yang berangkat pagi sebelum subuh itu lupa untuk sholat subuh, takut tertinggal. Kenapa? Oh, kalau saya tidak berangkat sekarang ini langganan saya itu hilang, lupa untuk sholat subuh gitu. Bahkan ada yang sholat subuh sebelum waktu subuh itu. Iya, ada itu. Jadi pergi ke pasar itu, sholat subuhnya itu kan kalau sekarang jam berapa? Jam 4 kurang seperempat, jam 3 kan dia berangkat tuh. Jadi sholat subuh itu, sholat subuh belum masuk waktu subuh, soal subuh duluan itu. Ya masih ingat itu, tapi waktunya yang nggak benar itu kan. Ya karena dia keburu harus berangkat sekarang itu. Jadi sholat subuh duluan. Yang biasanya sholat malam kemudian sholat subuh. Karena apa? Hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Mencari dunia ya tidak apa-apa, silahkan. Itu bagian dari yang diperintahkan di dalam agama, kan, tetapi tentu sesuai dengan apa yang diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada tata caranya, jangan sampai itu kemudian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah yang dibaca tadi itu kan mengisyaratkan tentang apa yang membuat manusia itu
sesungguhnya tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubban jamma, itu kan kecintaan yang besar terhadap dunia itu, sehingga yang menjadi angan-angan itu bagaimana terus mendapatkan banyak harta. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa yang namanya dunia itu tidak akan bisa membuat manusia itu puas. Berangan-angan dapat satu lembah emas, sudah diberi satu lembah emas, masih ingin 2 lembah emas itu. Diberi 2 lembah emas, sudah banyak itu. Masih berangan-angan mendapatkan 3 lembah emas. Dan tidak ada yang bisa mencegah itu, kata Rasulullah SAW, itu kecuali sudah mati. Kalau mati sudah selesai itu semuanya. Jadi memang mengejar dunia ibarat minum air asin, semakin dahaga. Itu kalau manusia tidak menyadari hakikat tentang karunia dunia. Jadi dunia silahkan dikejar, akan tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bahwa dunia bukan hanya sekedar dunia, akan tapi itu merupakan wasilah dalam rangka bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemaslahatan bagi kita, bagi orang lain. Silahkan kejar dunia, silahkan kejar pangkat, akan tapi bukan sekedar pangkat itu, bukan sekedar harta itu, bukan sekedar dunia, akan tetapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala diberikan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita tenang. Tapi kalau yang dikejar hanya sekedar dunia, itu biasanya tidak membuat hati tenang. Terus hati itu gelisah. Dan inilah yang sesungguhnya di dalam agama disebut dengan fakir itu. Jadi fakir. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan peringatan bahwa siapa yang hanya sekedar niatnya untuk mencari dunia, di antara yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, akan membuat kefakiran di antara kedua belah matanya. Dia terus merasa kurang. Dan inilah bagusnya bahasa Arab itu. Kalau bahasa Arab, orang kaya itu disebut dengan ghani, ghaniyun, orang kaya. Ghani itu artinya tidak butuh. Tapi orang yang butuh itu disebut dengan fakir. Jadi fakir artinya orang itu kalau ternyata dia masih merasa kekurangan, itu sesungguhnya pada hakikatnya dia adalah orang fakir. Tapi kalau dia sudah merasa dirinya cukup sesuai dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan merasakan ketenangan, kekayaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu 4 perkara yang bisa membuat hati itu menjadi gelap. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dari hal-hal tersebut. Bat'un syab'an, perut yang kemudian kenyang, yang kemudian kita perturutkan hawa nafsunya, berteman dengan orang yang zalim. Kemudian yang ketiga yang tadi turul amal, panjang angan-angan ataupun yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal tersebut. Artinya ya mari kita jaga karunia hati sebagai sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hati yang bercahaya, menjadi hati yang baik, yang akan membuat seluruh tubuh kita itu juga baik, bukan hanya dalam pengertian lahir, akan tapi juga dalam pengertian batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.